yang mengungkapkan ayat-ayat terkait dengan hubungan seks di surga. Katanya ada pesta seks nanti yang akan terjadi di surga sebagai balasan orang-orang yang menahannya di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al-Quran Revolusi dengan program Aku Ahlul Quran. Saya Yusril sebagai host hari ini membersamai teman-teman untuk membawakan podcast. Hari ini kita kedatangan Rahmat Hidayat, Magister Baru Ilmu Al-Quran. Selamat datang. Hari ini kita karena berkenaan hari ini sebagai magister terbaru, justru hari ini adalah ujian tutup, dan ada yang menarik dalam ujian tutupnya itu membahas tentang keindahan bahasa Al-Quran dalam ayat-ayat seksual. Pertama yang saya ingin bertanya sama Kakanda itu latar belakang masalah dari garis besarnya tentang judulnya yang tadi. Baik, pertama saya mengangkat judul terkait dengan keindahan bahasa khususnya dalam ayat-ayat seksual itu karena pertanyaan pertama dari penguji waktu saya mengangkat judul ini adalah kenapa angkat terkait dengan ayat-ayat seksual. Ditanyalah saya waktu itu sudah menikah atau belum. Nah, itulah kemudian yang menjadi awal mulanya saya kenapa mengangkat ayat-ayat seksual. Pertama karena saya sudah menikah, dan yang kedua saya melihat data bahwasanya ternyata angka perceraian itu dan penyebabnya karena semakin membumbung tinggi itu, salah satu faktor terbesarnya adalah masalah seksual antara suami istri. Sehingga kemudian saya tertarik untuk meneliti daripada keindahan bahasa dalam ayat-ayat Al-Quran khususnya yang berbicara terkait ayat-ayat seksual. Oke, baik. Dari penelitian Kakanda, pembahasan yang bisa dijadikan pengembangan ke depannya, pengembangan dari pembahasan kita tentang ayat-ayat seksual. Mungkin kalau dari pengembangan, memang saya sadari bahwa masih banyak kekurangan dari tesis saya. Begitupun juga tadi memang ada saran yang sangat bagus dari penguji saya, bahwa saya belum meneliti sampai ke akar-akarnya. Dalam artian, ternyata laki-laki itu, rijal dalam bahasa Arab, memiliki sifat jalil atau keperkasaan lah dalam hal ini, dalam konteks hubungan seksual. Sementara kalau perempuan itu memiliki sifat jamal. Nah, inilah kemudian yang menyatu dalam aktivitas, dalam tanda kutip aktivitas seksual, dan ini kemudian menggambarkan keagungan Allah, karena Allah memiliki dua sifat ini sekaligus. Inilah kemudian yang menjadi sesuatu yang baru menurut saya, dan perlu diteliti lebih lanjut apa hubungan daripada jalil dengan jamal ini, sehingga kemudian memang hubungan seks ini menyatukan kita dan lebih mendekatkan manusia kepada rohnya, Tuhannya. Jadi ini rijal dan jamal belum diteliti terlebih dahulu. Jadi ini adalah pembahasan lebih dalamnya untuk kemudian pengembangan jurusan. Kemudian kita masuk di tentang aspek keindahan dalam penelitian kita, keindahannya. Kan saya di kajian saya, tesis saya tadi membahas terkait dengan ayat-ayat seksual khususnya dalam ilmu balaghah. Ada beberapa aspek yang kemudian terkandung dalam atau uslub-uslub balaghah yang terdapat dalam ayat-ayat seksual dalam Al-Quran. Ada 5 yang saya angkat. Ada kinayah, ada juga tibaq, ada saja muqabalah, ada juga tashbih, serta yang terakhir adalah iltifat. Nah, inilah kemudian yang menjadi elaborasi saya terhadap ayat-ayat seksual untuk kemudian mendapatkan daripada keindahan bahasa yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut.
Baik. Dari keindahan bahasa, apakah Al-Quran itu mengucapkan keindahan bahasanya, mengungkapkan secara langsung atau menggunakan amsal dalam Al-Quran? Iya, kalau istilahnya dalam penelitian saya itu saya pakai istilah kinayah. Oh, kinayah. Sepertinya lebih cocok ke kinayah karena Al-Quran itu menggambarkan aktivitas seksual itu tidak vulgar. Nah, inilah kemudian yang saya maksud keindahan bahasa. Al-Quran menggunakan kinayah. Salah satu contohnya saja ya, mas kan secara bahasa artinya menyentuh, bukan langsung ke jima dan lain-lain sebagainya. Allah tidak sekalipun menggunakan kata jima. Dia menggunakan mas, sentuhan, datang bahkan digunakan sebagai kinayah daripada hubungan seksual. Oh, berarti itu dalam pengungkapan setiap kosakata dalam Al-Quran pasti memiliki hikmah, asbab dari setiap ayat-ayat terkandung. Inilah kemudian yang membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan manusia. Ini adalah ciptaan Allah betul-betul, karena dari pemilihan satu kata saja itu hikmahnya luar biasa, dan kemudian kehalusan, kelembutannya ini sangat luar biasa. Oh ya, saya lupa di awal tadi, salah satu kemudian yang menjadi latar belakang juga adalah ketika tahun 2016-17 kalau tidak salah, ada salah seorang penceramah di stasiun TV nasional yang mengungkapkan ayat-ayat terkait dengan hubungan seks di surga. Katanya ada pesta seks nanti yang akan terjadi di surga sebagai balasan orang-orang yang menahannya di dunia. Kemudian itulah yang menjadi salah satu faktor mengapa saya mengangkat, karena para mubalik-mubaligah itu perlu menyampaikan pesannya atau kesannya kepada audiensnya itu dengan cara yang lembut, sebagaimana Al-Quran juga menggunakan kata-kata di pemilihan diksi yang sangat lembut. Baik, ini adalah segmen terakhir. Bagaimana motivasi para mahasiswa khususnya pasca sarjana untuk menyelesaikan tesisnya, dan bagaimana pesan dan kesan dalam menyelesaikan tesis? Ya, yang pertama tentunya terkait dengan motivasi. Saya pribadi itu termotivasi bagi diri pribadi saya sendiri, karena di S1 kemarin saya lambat, tidak tepat semester, maka saya sangat terpacu untuk kemudian menyelesaikan S2 ini pasca sarjana dengan tepat waktu. Kemudian juga motivasi dari orang-orang tercinta tentunya, untuk orang tua, bagi yang punya pasangan juga tentunya pasangan kita menjadi motivator yang paling handal untuk kemudian memotivasi kita. Terlebih lagi bagi yang sudah berkeluarga ya, tentunya terkait pembayaran, kita juga kejar itu supaya kemudian ekonomi keluarga terus stabil. Kesan dan pesan yang pertama terkait dengan pasca sarjana UIN Alauddin Makassar, karena waktu S1 saya bukan kuliah di sini, saya betul-betul merasakan daripada dosen-dosen yang memiliki bidang keilmuan yang lebih upgrade lagi dari sebelumnya di S1. Kemudian tentunya mereka juga, para dosen-dosen kita, memberikan motivasi yang luar biasa kepada kita, keilmuan yang baru, dan tentunya saya sangat mengucapkan terima kasih terhadap jasa dosen-dosen kami di pasca sarjana UIN Alauddin Makassar, khususnya dosen ilmu Al-Quran dan tafsir. Kita sudah di penghujung acara. Semoga pertemuan kali ini semoga bermanfaat bagi kita dan bagi pemirsa yang menonton channel ini. Tentu kami menghadirkan tema yang menarik dalam video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, dan like, share. Kemudian saya undur diri, saya host Yusril, Al-Quran Revolusi, rahmatan lil alamin.